Terima kasih buat rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, Bapa. Mari dengan segenap hatimu bersama-sama katakan, membuatku mengerti, ku berada di matamu, Tuhan, dan tanganmu yang menuntun hidupku dalam semua rencanamu, Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, kasih-Mu sungguh besar, kuasa-Mu Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih
Itu yang ku percaya.
Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan meluputkan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletak engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan udum akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini kami mau diberkati dan kuasa firman-Mu. Biarkan firman-Mu yang hamba sampaikan boleh memberkati kami semuanya, jemaat Tuhan. Yang sakit lewat kuasa firman-Mu boleh disembuhkan. Yang bimbang, takut, putus pengharapan, ada jaminan kekuatan pengharapan kembali oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus bila menyertai kami semuanya. Terima kasih urapi hamba-Mu, juga kami jemaat yang mendengarkannya saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Bacaan kita saat ini akan saya ambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai yang ke-39. Demikian saya bacakan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Puji Tuhan, sampai di sini saja. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya dalam kisah ini adalah sebuah gambaran ya, gambaran tentang kehidupan kita, saudara, di mana dalam kisah ini ada dua pribadi ya, kalau boleh kita perhatikan, dua pribadi atau sosok pribadi. Yang pertama adalah seorang ya yang bernama Yairus, yang punya jabatan atau predikat yaitu seorang kepala rumah ibadat, atau mungkin tepatnya kalau di Yahudi itu sinagog begitu. Nah, saudara, kepala rumah ibadat. Nah, saudara, seorang pemimpin ya, pemimpin umat. Lalu yang kedua tadi dalam kisah yang kedua yaitu ada seorang ibu. Nah, saudara, mungkin ibu ini memang tidak disebutkan ibu rumah tangga atau profesinya apa, tidak disebutkan. Tapi dia juga punya masalah ya. Kalau Yairus punya masalah, punya anak perempuan ya, punya anak perempuan yang sakit ya, tidak disebutkan sakitnya itu apa. Tapi mungkin hampir sangat parah, hampir mati begitu. Saudara kasih Tuhan, lalu kisah yang kedua, ibu ini juga punya masalah, yaitu masalahnya sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sebenarnya kalau kita meneliti dalam kisah ini adalah sebuah gambaran kehidupan kita. Dua tokoh ini adalah seorang yang sama-sama percaya Tuhan. Seorang Yairus, pemimpin umat ya, kepala rumah ibadat, jelas percaya Tuhan. Yang kedua, seorang wanita yang sakit pendarahan. Kenapa dia sudah dikatakan tadi sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi sudah terbiasa mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, namun satu ketertarikan kita dalam kisah ini yang kita mungkin tertarik ya, saudara, dua tokoh ini punya iman yang sama ya, saudara, punya iman yang sama di masa-masa sulit yang dia hadapi. Seorang Yairus, seorang pemimpin umat rohaniawan begitu. Dia punya masalah juga, anaknya perempuan ya, tidak tahu sakitnya apa, itu hampir mati dikatakan. Dia tersungkur mencari Yesus, tersungkur merendahkan diri, memohon belas kasihan supaya Yesus sudi kiranya datang ke rumahnya dan menjamah anaknya perempuan itu supaya sembuh dari penyakitnya. Nah, saudara, lalu yang kedua, dalam perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, di tengah jalan ya, ketemu yang tadi saya katakan, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan.
Ya, dikatakan tadi bahwa perempuan itu sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, atau mungkin tepatnya sekarang itu dokter ya. Sudah pindah dokter sana, sudah pindah dokter. Nah, mungkin sudah banyak obat bahkan yang dia minum, barangkali demikian. Lalu obat yang kedua yaitu dihabiskan semuanya. Otomatis kalau ke dokter membawa uang ya, biaya pengobatan. Mungkin harus menjual aset yang dia miliki, mungkin zaman dulu mungkin binatang, atau mungkin tanah atau demikian, mungkin atau perhiasan mungkin, dan sebagainya. Dihabiskan semuanya. Lalu kalimat yang ketiga, sama sekali tidak ada faedahnya. Setelah dihabiskan semuanya, pindah dokter sana sini, dihabiskan semuanya, tidak ada faedahnya, tidak ngefek begitu saudara, tidak ngefek. Bahkan kalimat yang terakhir, keadaannya makin memburuk. Saudara kasih Tuhan, lewat cerita atau kisah ini, inilah sebuah gambaran ya saudara. Dua sosok pribadi yang percaya Yesus. Nah, saudara, yang datang mencari Yesus, dia punya masalah, dua-duanya punya masalah, cuman jenisnya atau ragamnya berbeda masalahnya, saudara. Di dalam perjalanan kita ikut Yesus, memang Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, nah, saudara. Tidak pernah Tuhan berjanji bahwa jalan itu selalu rata, nah, saudara. Selalu ada pelangi di atas kepala kita, terus indah, terus enak, terus badan sehat. Tuhan tidak pernah berjanji. Tapi dia berjanji kepada orang yang mengikut dia. Nah saudara, dia akan melindungi, dia akan menyertai sampai kesudahan zaman. Nah saudara, dan dia berikan kekuatan pada orang-orang yang mencari dia. Ketika perjalanan hidup kita, seperti halnya seorang kepala rumah ibadat atau Yairus ini, juga seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini, saudara. Bahkan sampai-sampai yang dia miliki dihabiskan semuanya. Ini berbicara bahwa yang kita miliki, saudara kasih Tuhan, tidak bisa menjamin kelangsungan hidup kita di muka bumi ini. Dan kita harus mengakui satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup ini. Kalau Yairus, dia harus tersungkur, ya, terus tersungkur di depan kaki Yesus, harus mengakui bahwa hanya Yesus yang bisa, hanya Yesus yang sanggup, Yesus yang mampu mengatasi, Yesus yang sanggup mengendalikan semua kehidupan ini. Kenyataannya, meskipun dia seorang kepala umat ya, pemimpin umat, saudara, dia masih butuh Yesus juga, saudara. Dia memimpin umat, tapi dia sendiri harus mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup, yang mampu mengatasi semua persoalan hidupnya. Saudara kasih Tuhan, juga ini perempuan yang sudah 12 tahun ini, setelah dihabiskan semuanya, dia harus mencari Yesus. Dia sudah terbiasa mendengar berita-berita tentang Yesus. Rupanya perempuan ini membiasakan diri mendengar berita tentang Yesus. Kalau Yesus bisa menyembuhkan, sanggup menolong, sanggup menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup orang yang percaya kepadanya. Lalu ketika perempuan ini menghadapi persoalan, dia datang, meskipun dia datangnya, saudara kasih Tuhan, bukan dari depan, tapi dari belakang. Dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dengan kata lain, saudara, dia tidak menganggap dirinya itu orang yang terhormat, orang yang penting. Nah saudara, dia merendahkan diri, bahkan ada kalimat atau kata yang sama, dia tersungkur di depan Yesus setelah mengalami peristiwa tadi.
sama-sama tersungkurnya. Mungkin bahasa Jawanya ngelosor, begitu saudara. Merendahkan diri dengan tulus, saudara. Harus mengakui. Saudara kasih Tuhan, lewat kisah dan cerita ini, inilah perjalanan hidup kita yang tidak selamanya tadi saya katakan mulus. Ada saja tantangan, ada saja rintangan, ada saja problema ya yang kita hadapi dalam hidup ini. Namun satu hal ya saudara, kedua tokoh ini sama-sama mencari yang namanya Yesus. Sosok pribadi yang bisa mengatasi dikala semuanya tidak bisa mengatasi. Saudara kasih Tuhan, dia harus mencari satu sosok pribadi yang ahlinya mengatasi persoalan. Nah saudara, inilah betapa kita bersyukurnya ketika kita mengikut Yesus ya. Ternyata sangat dan sangat tidak rugi ketika kita mengikut Yesus, saudara. Nah, karena kenapa? Dikala orang-orang ikut Yesus, apapun, bahkan apapun persoalannya, apapun kebutuhannya, saudara, apapun pergumulannya, Yesus sanggup menyelesaikan. Mungkin sementara waktu orang bisa mengandalkan yang dia miliki, belum datang kepadanya, mungkin yang dia miliki materi yang melimpah, kekayaan yang melimpah. Tapi satu hal, ya, orang harus mengakui bahwa hanya satu ya, yang bisa mengatasi hidup ini adalah hanya Yesus. Dikala yang kita miliki sudah tidak lagi bisa menyelesaikan persoalan, saudara, tidak bisa menjamin kebahagiaan kita, bahkan tidak bisa menjamin keharmonisan hidup kita atau rumah tangga kita bahkan. Orang harus tersungkur, merendahkan diri kepada penguasa tunggal, yakni Tuhan Yesus yang mampu, yang bisa menjamin bahkan yang namanya kebahagiaan hidup itu. Saudara kasih Tuhan, singkat cerita kedua tokoh ini, Yairus dan seorang perempuan sakit pendarahan ini tidak rugi mengikut Yesus, saudara. Apapun kesulitannya, apapun pergumulannya, saudara. Nah, di dalam kisah selanjutnya, ketika Yesus ya masuk ke rumahnya, hampir mendekati rumah Yairus, ada orang yang mengatakan, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara, secara manusia, untuk apa kamu datang ke Yesus? Anakmu sudah mati, sudah basi, percuma. Tapi ayat 36 mengatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dengan kata lain, bahwa Yesus hidup dan mati itu sama saja, saudara, bagi Yesus. Karena apa? Dia yang berkuasa, dia yang mampu mengatasi semuanya. Makanya di dalam ayat 36 bahkan terakhir mengatakan, dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Wah saudara, di saat dunia seperti sekarang ini, ada satu kalimat, ada satu firman Tuhan ya, yang pesan kita, pesan Yesus itu firman Tuhan yang mengatakan jangan takut, percaya saja kepada siapa saja. Kalimat itu hari-hari ini disampaikan, diperdengarkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, kalau malam hari ini, saat ini, Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Jangan takut kondisi dunia sekarang ini. Mungkin jangan takut keadaan ekonomi saudara, kesulitan saudara. Jangan takut kondisi keluarga saudara. Jangan takut keadaan pekerjaan saudara. Jangan takut keadaan kesehatan saudara bahkan. Jangan takut keadaan anak-anak saudara. Tuhan pesan apa?
Jangan takut, ini ada berarti punya jaminan. Ya, jangan takut. Lalu apa? Percaya saja. Nah, percaya saja. Percaya pasti bisa melewati masa-masa sulit. Percaya, percaya saja. Saudara, saya senang sekali dengan kalimat ini ya. Rasanya ketika Yesus berfirman ya, berkata, jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Tuhan sudah mengambil alih. Sudah mengambil alih beban, sudah mengambil alih tanggungan. Tuhan sudah mengambil alih masa-masa sulit. Itu bagianku. Ya, jangan takut, percaya saja. Mungkin kalau pakai bahasa saya, mana bebanmu? Mana kesulitanmu? Itu bagianku. Bagianmu percaya saja bahwa aku akan menyelesaikan. Kamu akan melewati. Kamu akan mengalami keajaibanku. Wah, saudara, betapa beruntungnya ya kita ikut Tuhan. Nah, saudara, ketika kalimat terakhir ini Tuhan berpesan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Apapun kondisi Bapak Ibu jemaat Tuhan hari-hari ini. Nah, saudara, jangan takut, percaya saja. Jangan takut melangkah dekat sama Tuhan. Jangan takut mencari Yesus. Jangan takut hidup benar. Jangan takut setia. Jangan takut untuk berdoa. Jangan takut beribadah. Jangan takut untuk apalagi baca firman Tuhan mungkin. Dan sebagainya. Percaya saja kesulitanmu, persoalanmu. Percaya saja mungkin sakitmu. Saya berulang kali, ya saudara, pernah mengalami sakit, saudara. Berulang kali mengalami masalah, persoalan dan kesulitan. Tidak ada yang tidak terselesaikan. Tidak ada yang Tuhan tidak sembuhkan. Semua terselesaikan. Semua Tuhan sembuhkan. Saudara, bahkan saya paling parah kena COVID ya. Bulan Januari 2021 saya terpapar COVID. Waduh, varian Delta, saudara. Waduh, itu sangat ngeri sekali. Tetangga saya hari ini masuk, besok 12 meninggal dunia. Hari ini masuk 2 hari lagi meninggal. Terus gitu, saudara. Bagi saya waktu itu sudah sangat marah bagi saya, saudara. Lidah saya sudah enggak ada indera perasa, indera pengecap, sudah tidak ada, saudara. Aroma sudah tidak saya alami, saudara. Aroma enggak enak semuanya, rasa enggak enak semuanya, saudara. Tapi ketika saya terus hanya mengandalkan Tuhan, dilewatkan semuanya, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan berpesan, jangan takut, percaya saja. Bagi umat yang mencari Tuhan, Yairus akhir zaman, wanita-wanita yang punya persoalan di akhir zaman ini, apapun kesulitanmu, apapun pergumulanmu, apapun penyakitmu bahkan, saudara, ayo. Perempuan tadi ada kalimat yang mengatakan, ia mendekati Yesus. Ia mendekati Yesus. Ayat yang ke-27. Ia mendekati Yesus. Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Ayo, dalam kondisi apapun, satu keputusan kita, mendekat sama Yesus. Mendekat Yesus berarti apa? Percaya bahwa hanya Yesus yang mampu, yang sanggup menyelesaikan, yang sanggup mengatasi. Mujizatnya pasti dinyatakan di dalam hidup kita. Berbahagialah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mempunyai Yesus dalam hidup kita. Yang percaya Yesus, yang mengering Yesus dengan setia. Percayalah, apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, Dia sanggup menyelesaikannya. Dia sanggup mengatasinya karena memang Dia Tuhan kita. Dialah ahlinya yang mengatasi hidup ini. Terpuji nama Tuhan. Demikianlah kiranya berkat renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang
berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Yesus yang mampu. Kami percaya hanya Engkau Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang kami andalkan, yang ku percaya bahwa Engkau yang berdaulat atas hidup kami milik-Mu, hidup kami di tangan-Mu Tuhan, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus yang ajaib, Yesus yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah, punya Yesus seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami merasa tidak rugi mengiring Engkau Tuhan. Silih berganti dalam perjalanan hidup kami, badai, pencobaan, silih berganti menghadang perjalanan kami. Kesulitan, kesukaran, musibah datang dalam hidup kami, membuktikan hidup di dunia ini tidak Tuhan, tidak fana. Yesus, hanya Engkau yang abadi, hanya Engkau yang kekal Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya apapun yang jadi pergumulan kami saat ini,
Apapun kesulitan kami Tuhan, kami percaya. Yang sakit Engkau boleh sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang kekurangan diberkati bahkan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan hamba-Mu Yairus dan perempuan sakit pendarahan ini Tuhan, kami percaya apapun sakit kami, sakit fisik kami, sakit rohani mungkin bahkan, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan pasti jatuh kami dan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya apapun masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan pasti memulihkan kami. Tuhan pasti beri kami kemenangan untuk bisa melewati semua masa-masa sukar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu Yairus dan perempuan sakit pendarahan ini mengalami sukacita, hidupnya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami percaya jemaat Tuhan pun dipulihkan hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberkati kami semuanya saat ini. Terima kasih Bapa. Malam ini Tuhan secara khusus hamba berdoa buat hamba-Mu Bapak Stefan Harso yang lagi mengalami gangguan kesehatannya. Mari Tuhan, Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kami. Saat ini kiranya Engkau boleh Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan Engkau nyatakan, kuasa keajaiban-Mu Engkau nyatakan Bapa. Apapun yang dialami hamba-Mu saat ini Tuhan, Tuhan Engkau boleh menjamahnya, menyembuhkannya, memulihkannya dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur Yesus boleh menyembuhkan. Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah Jehovah Rafa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu milik-Mu Tuhan, yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Engkau, memberikan hidupnya, bahkan nyawanya sekeluarga untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Janji firman-Mu Tuhan pasti digenapi dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Engkau pasti pulihkan hamba-Mu, Engkau pasti sembuhkan hamba-Mu dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba mengucap syukur saat ini. Saat ini kami mau akhiri ibadah kami. Jemaat Tuhan, dimanapun Engkau berada, percayalah Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Percayalah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, mengayomi kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Mari bersama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.